Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita membahas soal TIU, masih tentang tes figural. Ini merupakan tipe tes figural yang ketiga, jadi mengenai persamaan gambar. Kita mulai dari soal yang pertama. Tentukan satu gambar yang mempunyai persamaan dengan gambar yang menjadi soal atau pertanyaan. Di sini ada dua kotak hitam yang menyatu, dan menyatunya itu sedikit. Lalu ada kotak hitam di pojok, ada kotak hitam di pojok. Opsi A ini jelas salah karena ada tiga kotak hitam yang sejajar. Lalu opsi B ini kemungkinan benar. Opsi C ini salah karena ada tiga kotak hitam sejajar. Opsi D ini juga salah karena kotak ini berada di sisi-sisi semua. Sedangkan harus bersilangan kalau yang di soal ya. Ini salah, ini juga salah, ini salah. Tinggal pilihan E itu kemungkinan benar. Tinggal kita amati lagi perbedaan antara B dan E, manakah yang paling sesuai. Ternyata posisi dua kotak hitam ini kan yang E ini persis dengan posisi dua kotak hitam pada soal. Kalau posisinya persis seperti itu, harusnya dua kotak hitam ini juga posisinya persis dengan soal. Ternyata kan tidak sama. Jadi karena tidak sama, itu ya salah. Kalau B ini posisinya meskipun ada di atas, ini kan nanti kita bisa rotasikan berlawanan dengan arah jarum jam. Ternyata memang sesuai dengan gambar yang menjadi soal. Jadi jawabannya adalah B. Soal yang kedua, tentukan satu gambar yang mempunyai persamaan dengan gambar yang menjadi soal atau pertanyaan. Di sini kita lihat gambarnya, ada lingkaran putih, di luarnya ada kotak hitam kan. Lingkaran putih ada kotak hitam, terus ada di sini ada lingkaran hitam donat. Lalu disilang dengan dua tanda panah melewati lingkaran donat dan lingkaran putih di dalamnya. Ada lagi lingkaran donat yang tengahnya ada silang, tapi di luarnya tuh kotak warna putih. Jadi kita lihat opsi A. Opsi A itu salahnya di ternyata ini lingkaran donatnya. Donat silang ini dilewati dengan panah, sedangkan di atas kan tidak dilewati. Jadi yang A ini jelas salah. Lalu yang B. Opsi B itu kita lihat ternyata di sini kan donat hitamnya tidak ada kotaknya kan, tidak ada kotak putih, sedangkan di sini ada kotak putihnya nih. Ada kotak putihnya, berarti ini juga salah. Ini salah, ini salah. Lalu yang C. Yang C itu ternyata donatnya ini ada donat hitamnya ada kotak putih, sedangkan di sini kan tidak ada. Berarti yang C juga salah. Lalu yang D. Yang D ini kesalahannya adalah di sini kan lingkaran putihnya harusnya dilindungi atau dikelilingi dengan kotak hitam. Ini kan ada kotak hitam nih. Kotak hitam, sedangkan ini kotak yang putih, yang D juga salah. Maka otomatis yang benar itu yang E ya. Di sini ada lingkaran putih dikelilingi dengan kotak hitam. Donatnya itu tanpa ada kotaknya, warnanya hitam. Jadi jawabannya adalah yang E. Yang ketiga, tentukan satu gambar yang punya persamaan dengan gambar yang menjadi soal atau pertanyaan. Di sini ada dua tanda panah, ada satu kotak, ada satu lingkaran hitam. Kalau kita perhatikan di sini tanda panah yang besar itu harus berada di atas dari tanda panah yang kecil. Jadi tinggal kita lihat yang tanda panah di atas yang besar itu yang mana. Yang A ini di atas, yang B ini di bawah, berarti salah. Yang C ini di atas, kemungkinan benar. Yang D juga di atas, yang E juga di atas. Tinggal kita mencari ciri-ciri yang lain. Ciri-ciri selanjutnya adalah kotak hitamnya ini berada di tengah-tengah ya, tapi di ujung dari pangkal dari panah. Yang A kemungkinan benar, yang C ini jelas salah karena kotaknya ada di pinggir. Ini salah. Yang D itu kemungkinan benar. Yang E ini juga salah karena kotaknya ada di tengah.
Jadi tinggal kemungkinannya adalah antara A dan D. Antara A dan D, lingkaran hitamnya itu kan ini kan hitam. Lingkaran hitam ini tuh terletak di antara ujung-ujungnya, kan ini ujung, ini ke sini ujung. Ini juga ujung, di sini ujung kan. Ke arah ujungnya, tengah-tengahnya. Kalau yang D itu kan ini di luar ujung-ujungnya, harusnya yang D itu kan di sini kalau mau benar. Ternyata D itu malah lingkaran hitamnya itu di luar di sini. Jadi kalaupun nanti kita rotasikan ini ke kiri, berarti ya berlawanan dengan arah jarum jam. Ini rotasikan ya sekitar 90 derajat pun kurang, ini dirotasikan. Ini yang A yang paling tepat. Kalau yang D ini jelas salah karena lingkaran hitamnya itu berada di luar bukan di dalam. Jadi yang A. Yang keempat, tentukan satu gambar yang punya persamaan dengan gambar yang menjadi soal atau pertanyaan. Yang A itu salah ya, karena di sini kan hitam, hitam dan hitamnya menyatu. Sedangkan di sini hitam, hitam dan putih kan, berarti salah. Lalu yang B ini kan ada sekat antara putih di sini, ada sekat kan. Sedangkan dalam gambar ini tidak ada sekat, jadi yang B ini juga salah. Nah, salah, salah. C ini jika kita lihat ini kalau dilihat di sini kan hitam, di sini hitam, lalu sama putih, juga ada putihnya. Di dekatnya ada hitam, ini ada hitam, lalu sebelah kirinya itu ada selang-seling putih hitam, juga sama kan putih hitam, lalu putih semua. Ternyata yang C itu lebih sesuai dari pada yang lainnya dengan soal. Kemungkinan yang C yang benar. Coba kita cek yang D. Yang D ini juga salah karena ada sekat ini kan, ada sekat, ini salah. Pilihan E juga salah karena ada sekat ini. Jadi yang benar adalah C. Soal kelima, tentukan satu gambar yang punya persamaan dengan gambar yang menjadi soal atau pertanyaan. Di sini ada segitiga, ini segitiga sama kaki. Segitiga sama kakinya ada 1. Ini segitiga siku-sikunya ada 3. Terus satu segitiga siku-siku yang ini itu segitiga siku-sikunya di belakang dari lingkaran. Lalu di dalamnya itu ada persegi kan, kotak. Jika kita analisis yang A ini jelas salah. Salahnya adalah ini lingkaran harusnya bentuk kotak. Yang B ini kalau kita perhatikan juga salah. Kenapa yang B salah? Karena tidak ada segitiga sama kakinya. Terus pilihan C ini salahnya adalah semuanya segitiga siku-siku. Lalu di atas ini semua kan. Di atas lingkaran hitam semua. Jadi ini juga salah. Tinggal yang D, pilihan D itu ini segitiga siku-sikunya di belakang. Lalu ini kan ada segitiga sama kakinya juga ada. Kemungkinan yang D ini yang benar ya. Kita cek yang E. Pilihan E ini jelas salah karena ini kan kotak harusnya lingkaran. Jadi yang tepat itu D. Keenam, tentukan satu gambar yang punya persamaan dengan gambar yang menjadi soal atau pertanyaan. Kita analisis dulu. Di sini ada pita hitam 1, ada pita putihnya itu 3. Satu pita putih ini di atas, 2 pita hitam semuanya. Berarti ini paling atas. Dan satu pita putih ini di atas 2 pita putih lainnya ya. Sedangkan satu pita hitam itu ada di atas dan di bawah dari pita putih. Tinggal kita cari manakah satu pita putih yang berada di atas 2 pita putih lainnya. Yang A ini jelas salah karena ini kan hitam, ini jelas salah. Lalu yang B ini juga salah karena pita putih ini masuk, harusnya dia ke atas ya. Pilihan C ini bisa jadi benar karena pita putihnya di atas 2 pita putih lainnya. Dan satu pita hitam di atas dan di bawah satu pita, di atas dan di bawah pita putih ya.
D juga masih kemungkinan benar, serta E juga kemungkinan masih benar. Jadi kemungkinan benarnya ada 3, C, D, atau E. Kita perhatikan lagi ciri yang lainnya. Di sini antara pita hitam dan pita putihnya kan di sini ada saling menempel ya. Sedangkan yang C itu ini kan renggang. Jadi yang renggang ini jelas salah. C itu salah. Tinggal D dan E. Lalu yang D ini kan kotaknya, ada kotaknya kan. Ini juga ada kotaknya. Kotak. Sedangkan di sini tidak ada kotaknya nih. Cuman kecil sekali. Jadi jawaban yang tepat itu yang D. Soal ketujuh. Tentukan satu gambar yang punya persamaan dengan gambar yang menjadi soal atau pertanyaan. Opsi A. Opsi A ini kemungkinan benar ya. Karena kan di sini yang nempelnya tidak saling membelakangi dan tidak saling berhadapan. Kalau B ini kan salah berhadapan. Lalu D juga salah karena ini kan saling ada yang membelakangi ya. Opsi C juga jelas salah karena satu ke atas, satu ke bawah. Harusnya kalau satu ke atas ya satu ke kiri atau kanan. Yang E kemungkinan benar. Tinggal kita perhatikan ciri-ciri yang lain antara A dan E. Kita coba rotasikan ke atas ke sini, berlawanan dengan arah jarum jam, maka nanti ini akan menghadap ke bawah. Yang menghadap ke bawah itu kan pilihan yang A kan. Kalau yang E itu malah menghadap dia ke kanan. Jadi otomatis pilihannya itu adalah A. Soal ke-8, tentukan satu gambar yang punya persamaan dengan gambar yang menjadi soal atau pertanyaan. Di sini kita analisis ada berapa lingkaran hitam, ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Ada 9 lingkaran. Lalu ada berapa garis? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 garis juga. Jadi kita lihat dihitung lingkaran hitamnya harus ada 9, garisnya pun ada 9. Opsi A, lingkarannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini salah. Lingkaran B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemungkinan benar. C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jelas ini salah. D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juga salah. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juga kan. Jadi ini juga salah. Yang 9 itu hanya yang B. Jadi pilihannya adalah B. Soal ke-9. Tentukan satu gambar yang punya persamaan dengan gambar yang menjadi soal. Pilihan A ini salah karena kotak hitamnya ini di dalam kotak yang bawahnya, yang atasnya di sini ya. Ini kan ada di atas, sedangkan ini harusnya ada di bawah kalau diputar seperti ini. Jadi yang A itu salah. Yang A itu salah. Pilihan B itu juga salah karena ini kan saling menumpuk. Antara kotak ini kan menumpuk, harusnya ada terlihat jari-jarinya ya. Terlihat rusuk-rusuknya maksudnya. Jadi ini tidak terlihat, harusnya di sini tembus, ini juga harusnya tembus. Jadi yang B itu salah. Pilihan C. Pilihan C itu juga salah karena ini tidak ada rusuk yang tembus ke sini. C juga salah. Pilihan D itu juga salah karena tidak ada rusuk yang menembus ke sini. Salah. Jadi ya jawabannya adalah tinggal E kan. Sama ini ada rusuk yang menembus, ini juga ada lingkaran hitam di bawah. Jawabannya adalah E. Yang ke-10, tentukan satu gambar yang punya persamaan dengan gambar yang menjadi soal atau pertanyaan. Soalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada segi 8, ada segitiga hitam, ada lingkaran kecil, ada tanda panah besar dalam kotak warna hitam, ada segitiga hitam dalam kotak warna putih. Opsi A jelas salah karena ini bentuknya lingkaran. Harusnya bentuknya segi 8. Opsi B. Opsi B ini kemungkinan benar karena
hampir sesuai dengan soal. Opsi C juga kemungkinan benar. Opsi D masih dalam kemungkinan benar. Opsi E ini juga kemungkinan benar. Jadi kita lihat analisis untuk perbedaan yang lainnya. Untuk jawaban B ini hampir tidak ada perbedaan sepertinya yang B ya. Tapi kita coba cek yang C. C ini letak kesalahannya adalah ini segitiganya ini menghadap ke kanan, harusnya kan kalau ini ke bawah ya dia menghadap ke atas kan, ke atas harusnya. Jawaban D juga salah karena segitiganya itu tidak menempel ke segi 8. Yang E jelas salah karena segitiga malah dia terbalik, jadi mengarah ke segi 8. Harusnya kan ini yang datarnya itu nempel di segi 8. Jadi memang jawabannya adalah B. Soal ke-11. Tentukan satu gambar yang punya persamaan dengan gambar yang menjadi soal atau pertanyaan. Di sini kita analisis ada ada segitiga hitam, ada 2 dan tidak saling menyatu, ada lingkaran, ada segitiga putihnya 1 ya dan kecil. Lalu di antara segitiga hitam ini kan ada segitiga yang garis hitamnya ini vertikal ke atas, bukan horizontal. Jadi kita coba lihat dulu dari ciri yang pertama, segitiganya dua hitam disekat dengan segitiga putih yang ada garisnya vertikal. Kalau pilihan A ini jelas salah, karena ini kan horizontal nih, harusnya dia vertikal. Lalu B juga, ini juga salah karena ini horizontal. Pilihan C kemungkinan benar. Pilihan D ini jelas salah karena kan ini segitiga hitam kecilnya menyatu dengan segitiga hitam besar. Sedangkan yang di soal ini menyatunya dengan segitiga putih. D ini jelas salah ya. Berarti A salah, B salah, D juga salah. Tinggal E. E ini kemungkinannya masih benar ya. Tinggal kita analisis antara C dan E, manakah yang paling sesuai. Dan yang paling sesuainya adalah pilihan C. Kenapa? Karena di sini segitiga putihnya menempel dengan segitiga hitam. Sedangkan pilihan E itu segitiga putihnya nempel dengan segitiga yang ada garis-garisnya kan. Jadi jawabannya itu C. Soal ke-12, tentukan satu gambar yang mempunyai persamaan dengan gambar yang menjadi soal atau pertanyaan. Nomor 12 ini sedikit, kalau kita hitung yang hitamnya kan beda semua ya. Hitamnya di atas ada 4, di jawaban itu tidak ada hitam yang 4. Jadi sepertinya dari keteraturan yang hitam. Kalau di soal ini kan hitamnya tidak teratur, ada di baris pertama, baris kedua, itu pun tidak ada yang sejajar ya. Lalu yang B ini hitamnya teratur, ini ada diagonal utama dan diagonal sampingnya. Jadi kemungkinan masalah keteraturan. Yang C juga ini teratur, lingkaran hitamnya di pinggir semua ya. D juga teratur, lingkaran hitamnya ini ada di yang miringnya semua. Ini miring, bagian yang miring, diagonal. E juga hitamnya ini teratur di pojok, semua pojok kiri, kanan, bawah kanan itu ya, teratur. Jadi kemungkinan untuk nomor 12 ini jawabannya adalah A, karena kan lingkarannya tidak teratur. Ini ada di bawah, terus ini ada di atas, dan diselingi dengan warna putih ya. Meskipun memang di tengahnya di sini ada warna hitam yang teratur tadi, tapi terbantukan dengan 4 warna hitam yang tidak teratur. Jadi jawabannya adalah A kemungkinan besarnya. Soal yang ke-13, di sini ada lingkaran, 5 lingkaran, ada huruf U-nya juga ya, setengah lingkaran. Huruf U-nya ini ada yang ke atas, ini ke bawah, ini ke kiri, ini ke kanan. Jadi semuanya berarah berbeda, kanan, kiri, atas, bawah. Yang A ini ke kanan, ke atas, ke
kiri, ke bawah, jadi kemungkinan masih benar. B ini ada ke bawahnya 2, ke bawah, jadi ini salah. Lalu yang C ini ke bawah, ke atas, ke kiri. Ini kan ke kirinya 2, berarti ini juga salah. Terus ini ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas, ya kemungkinan benar. Lalu C ini ada ke kanan, ada juga ke kanan, ke kanannya 2, berarti jelas salah. Tinggal kita pilihannya antara A dan D. Antara A dan D ini tinggal kita mencari kejelian kita, manakah perbedaan. Di sini kalau kita lihat, ini kan ada yang sendiri nih, 1. Ini itu kan di bawah yang 2 kan, di bawah U ini nih. Sedangkan pilihan D ini ternyata yang satunya berada di atasnya kan. Berarti jelas D ini salah karena di atasnya. Sedangkan yang A ini kan di bawah nih. Ini kan di bawah U-nya. Jadi yang sesuai adalah A. Soal ke-14 tentang kartu domino. Tentukan satu gambar yang punya persamaan dengan gambar yang menjadi soal atau pertanyaan. Ya, tinggal kita analisis hitung berapakah jumlah lingkaran hitamnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kan. Yang A itu ada 5, ini jelas salah. B itu ada 6, salah. C itu ada 6 tambah 2, 8, juga salah. D ini 5 tambah 2, 7, ya kemungkinan D. Pilihan E ini ada 6 tambah 3, 9. Ternyata 9 jelas salah. Jadi yang benar adalah D. Dan ke-15 soal terakhir, tentukan satu gambar yang punya persamaan dengan gambar yang menjadi soal atau pertanyaan. Di sini ada 4 panah ya, 2 panah putih, 2 panah hitam. Dan 1 panah hitam itu berarah ke atas dan ke bawah, atau nanti kalau dirotasikan berarah ke kiri ke kanan. Tinggal kita lihat manakah yang paling sesuai antara A, B, C, D, E. Opsi A ini salah ya. Karena kan yang melengkung ke bawahnya ini berada di bawah dari yang melengkung ke atas. Harusnya kan ini yang melengkung ini berada di atasnya, ini di atas. Jadi yang A itu salah. Kita analisis yang B. B ini kemungkinan benar karena ini kan berada di atas dari yang putih yang melengkung ke bawah. Kemungkinan benar. C ini itu C-nya salah karena ini lingkaran hitamnya kan di atas. Harusnya dia ada di bawah. C juga salah, ini A salah. Opsi D kemungkinan benar ya, kemungkinan benar. Opsi E ini itu salah ya, karena ini kan ini harusnya segitiganya ada ke kanan ke kiri. Ini juga salah. Ternyata yang D juga kalau kita lihat ini ada satu arah, harusnya 2 ke kanan kiri. Jadi yang D juga salah. Jadi yang benar hanya yang B. Karena ini paling sesuai dengan gambar. Ini ada ke kanan ke kiri. Lalu ada lingkaran hitam di bawah tanda panah hitam di bawah tanda panah putih. Ya B yang benar. Demikian pembahasan kita, semoga dapat membantu. Terima kasih. Jika ada pertanyaan ataupun keluhan, ketidakjelasan menjelaskan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.